Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suryalovmana. Saya dari jurusan Sistem Informasi untuk UT Bogor ya. Di sini saya akan mempraktekkan dari tugas 2 jaringan komputer. Yang pertama itu kan CD. CD itu untuk kode untuk berpindah direktori ya. Misalkan kita mau mindahin apa di file. Dan yang kedua CLS. CLS itu untuk membersihkan command prompt kita nih. Ini kan kita command prompt tadi sudah ngetik CD ya. Ketik CLS jadinya kayak gini. Bersih. Untuk CLS tanda tanya itu bentar ya. Mana ya tanda tanya? Oh. Nah, CLS tanda tanya itu yaitu bantuan cara penggunaan perintah CLS-nya itu. Oke, CLS itu gunaan untuk apa sih? Nah, kan ada tuh untuk membersihkan layar. Nah, kita bersihin dulu lagi ya dengan CLS. Dan yang kedua untuk dir tanya. Nah, sama kayak tadi, ya kegunaan dir CLS ini untuk menampilkan bantuan cara penggunaan perintah directory yang sebelumnya tuh. Gitu. Nah, lihat. Kita bersihin lagi ya. Nah, yang kedua untuk IP config. IP config sendiri kegunaannya untuk menampilkan konfigurasi IP dasar terbuka jaringan. Nah, kalau kita ketik di command prompt, dia hasilnya bakal seperti ini. Adapter harus disconnect semua ya. Dan yang kelima itu IP config all. IP config all. Nah, IP config all itu untuk menampilkan konfigurasi IP lengkap semua antarmuka jaringan, termasuk MAC address, DNS server dan lain-lain. Bukan seperti ini nih. Konfigurasi yang ada. Nah, terus yang keenam itu tadi kan 6 ternyata ya IP config all. Ketujuh itu IP config tanda tanya ya. Tanda tanya. Nah, IP config yang tanda itu untuk menampilkan bantuan dan semua opsi yang tersedia untuk perintah IP config yang sebelumnya kita coba tuh. Tata caranya, bantuannya. Dan yang ke-8 itu IP config release. Config release. IP config release itu yaitu kegunaan itu untuk melepaskan alamat IP yang didapat dari DHCP server. Kan seperti ini. Yang ke-9 IP config renew sekarang ya. Nah, IP config renew itu kegunaannya kita meminta alamat IP baru dari DHCP server kita nih. Nah, misalkan seperti ini. Dan yang ke-10 itu IP config display DNS ya. DNS sendiri menampilkan isi chance DNS ke server lokal kita. Dan yang ke-11 ya, IP config flush DNS. Nah, kegunaan IP config DNS sendiri itu untuk membersihkan chance DNS server lokal kita yang sebelum kita buat ya, kita ketik. Dan yang ke berapa ya, ke-12 IP config
register DNS. Nah, itu config register DNS sendiri yaitu memperbarui semua konfigurasi DHCP dan registrasi ulang nama DNS gitu laptop ini ya. Dan yang ke-13 itu ping ya. Ping. Nah, ping sendiri itu kegunaannya untuk apa? Untuk menguji konektivitas dan latensi ke sebuah host, yaitu alamat IP atau domain kita. Seperti ini. Yang ke-14 itu netstat. Netstat sendiri kegunaannya untuk menampilkan statistik koneksi jaringan, tabel routing dan lain-lain. Kita tadi coba respon seperti ini nih. Yang ke-15 sekarang kita transfer ya. Transfer. Ya, itu kegunaannya untuk melacak rute yang dilalui paket untuk mencapai tujuan dan menampilkan setiap hub yang ada. Yang ke-16 itu ping. Nah, ping sendiri yaitu kombinasi ping dan transfer yang memberikan informasi lebih detail tentang latensi dan paket plus di setiap hubnya. Yang bisa kita lihat seperti ini ya. Dan yang ke-17 NS lookup. Nah, gunanya untuk apa? Untuk melakukan query ke DNS server, mencari informasi record domain seperti IP address kita. Dan yang 18 itu NAS. Nah, sendiri yaitu perintah yang sangat powerful untuk memodifikasi konfigurasi jaringan. Misalnya mengatur IP statistik, melihat setting firewall kita, dan lain-lain. Seperti ini. Yang ke-19 itu route. Route sendiri untuk melihat dan memodifikasi tabel routing jaringan kita ya. Karena kan di sini kita nggak pakai routing, jaringan no internal. Nah, yang terakhir yaitu net. Nah, untuk net yaitu serangkaian perintah untuk mengelola sumber daya jaringan seperti NetView, terus untuk melihat komputer dalam jaringan, NetUser untuk mengelola user dan lain-lain. Dan sekian dari saya untuk penjelasan soal untuk semua perintah-perintah yang kita coba tadi. Selebihnya jika ada salah kata atau apa, mohon maaf ya. Terima kasih.